menimbulkan kepailitan bagi pelaku usaha. Jadi seperti ini, kalau seseorang itu, halaman 6 nih, halaman 6 ya. Nah, ya. Nah, jadi gini, sekarang mengeluarkan namanya kebijakan restrukturisasi hutang. Jadi untuk para debitor yang mempunyai hutang, terutama kepada bank dan lembaga-lembaga pembiayaan, diberikan restrukturisasi, diberikan keringanan dalam hal pembayaran hutang. Yaitu dengan cara apa? Diberikan keringanan untuk perpanjangan sampai tahun 2022 bulan Maret. Sekarang diperpanjang lagi, Bu Rani, 22 sampai 20. Tidak ya, bacakan. Jadi sekarang gini, pelaku usaha yang mempunyai pinjaman kepada bank atau lembaga pembiayaan itu diberikan keringanan oleh pemerintah dalam namanya bentuk kebijakan restrukturisasi keuangan, yaitu diperpanjang hutangnya. Jadi hutang pokoknya tidak dibayar, hanya dibayar bunganya saja. Demikian juga dengan pajak ya Bu Rani ya, dengan pembayaran asuransi. Nah, akan tetapi hal ini tuh hanya sementara. Begitu tahun 2022 ya tetap harus bayar, ya kan? Sedangkan pelaku usaha itu sampai saat ini belum pernah dapat mengalami kerugian. Nah, jadi sebetulnya kalau COVID-nya tidak berhenti, kebijakan restrukturisasi yang diberikan oleh pemerintah juga sifatnya sementara, tidak bisa memberikan apa ya, dampak yang menyelamatkan pelaku usaha gitu loh. Diperpanjang sampai tahun 2022. Misalnya COVID-nya masih ada, diperpanjang lagi 2033. Sedangkan kreditor kan lama-lama rugi. Bangkrut ya Bu Rani, banknya. Jangan Bu. Karena tadi diberikan kebijakan. Nah, oleh karena itu, tadi, jadi apabila seseorang pembayaran hutang itu, jadi apabila seseorang itu mempunyai hutang, cara penagihannya itu bisa dengan dua macam, yaitu dengan cara penagihan secara hutang piutang biasa, gitu kan? Nah, misalnya Neneng punya hutang ke Rizky. Nah, maka kalau Neneng nggak bayar, maka Muhammad Rizky itu bisa mengajukan gugatan hutang piutang saja. Dengan cara apa? Gugatannya one prestasi. Nah, tapi di sini bisa juga hutang piutang itu dengan menggunakan lembaganya kepailitan, yaitu bedanya kalau hutang piutang biasa, Neneng sebagai orang yang mempunyai hutang itu kan disebutnya debitor. Kalau Rizky sebagai pihak yang memberi hutangan disebutnya kreditor. Neng, ke bawah Neng, next Neng. Nah, ya. Nah, jadi sekarang ini dapat ini data dari Apindo. Apindo banyak perusahaan-perusahaan yang akan dengan kasus kepailitan sangat meningkat pada masa pandemik ini. Jadi biasanya pelaku usaha yang paling terdampak itu dalam bidang perhotelan, pariwisata, dan restoran. Kalau misalnya dalam bidang pangan, otomatis walaupun kita pandemi, kita tetap harus makan ya. Ya. Rizky walaupun pandemi tetap harus makan 3 kali kan. Tapi kalau misalnya Rizky karena pandemik, Rizky tidak usah traveling, jadi nggak harus nginep di hotel. Rizky tidak usah berwisata atau lagi makan di luar, cukup makan di dalam rumah. Gimana ke restoran? Tidak boleh berkerumun. Nah, jadi memang di situ pelaku usaha yang paling terdampak itu adalah bidang perhotelan, pariwisata, dan restoran. Nah, di dalam terutama di perhotelan ini banyak pemilik-pemilik hotel yang sudah diperkarakan dalam kasus kepailitan, yaitu dengan maaf tingkat hunian hotelnya menjadi sangat tidak ada. Ini juga sama nih, katanya saya dengar ya sedikit, kalau misalnya pemerintah